ke-13 ya. Dalam pertemuan minggu ini adalah minggu ke-13, minggu depan itu adalah minggu terakhir kita kuliah ya. Oke, di minggu ke-13 ini saya akan membawakan materi tentang plafon. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, plafon itu terpasang pada bagian bawah atap ya. Nah, berfungsi sebagai lapisan yang membatasi di tinggi suatu ruangan. Plafon juga berguna untuk keamanan, kenyamanan, serta keindahan sebuah ruang. Nah, jadi plafon ini dibuat dengan maksud untuk mencegah panas atau dingin agar tidak langsung masuk ke dalam ruangan. Kemudian plafon juga dibuat untuk mencegah supaya debu itu tidak terlalu banyak ya, atau bahkan tidak masuk ke dalam sebuah ruangan. Maksudnya dari atap ya. Nah, walaupun debu juga bisa masuk dari berbagai elemen, misalnya jendela, ventilasi, banyak hal. Paling enggak kalau plafonnya pemasangannya bagus dan rapat, debu-debu yang berasal dari atas itu tidak menambah debu yang masuk ke dalam rumah. Oke, nah sekarang juga plafon itu bukan hanya sekedar fungsional seperti yang saya sebutkan tadi, tapi sudah lebih kepada estetika ya, terutama untuk desain-desain yang membutuhkan interior yang bagus seperti kantor, kemudian pertokoan, atau bahkan pertokoan yang besar seperti shopping mall. Bahkan desain rumah-rumah sekarang sudah mempertimbangkan juga faktor estetika dengan material plafon ini. Oke, untuk yang pertama, material plafon yang akan saya bahas adalah plafon gypsum ya. Nah, kelebihan dari plafon gypsum ini mempunyai banyak variasi. Misalnya ada aksesori bagian sudut, di bagian tengah, kemudian untuk listnya. Plafon gypsum juga punya berbagai jenis ya. Ada juga plafon gypsum yang memang secara umum plafon gypsum yang standar ini ada yang tidak tahan terhadap api ya. Namun ada juga dengan harga yang lebih mahal, ada plafon gypsum yang tahan terhadap api. Itu punya kelas-kelas tersendiri ya, punya jenisnya tersendiri. Ada juga plafon gypsum yang dimanfaatkan sebagai akustik dengan jenis tertentu ya. Jadi semua jenis plafon ini ada kelas-kelasnya. Oke, kemudian kelebihan berikutnya, plafon gypsum ini pemasangannya lebih rapi dan bisa jadi lebih estetik ya, karena tidak ada sambungan dan gampang dibentuk. Nah, ukuran yang tersedia di pasaran itu rata-rata 120 kali 240, ketebalannya mulai dari 9 sampai 15 mm. Nah, untuk materialnya, gypsum terbuat dari bahan kapur. Nah, untuk permukaannya sendiri lumayan halus dan rata ya. Oke, plafon gypsum juga bisa tahan, maksudnya dia mempunyai kekuatan tertentu jika pemasangannya juga bagus ya.
dan bisa juga untuk, meredam suara dan membantu mengatur suhu di dalam ruangan. Oke. Nah, ini adalah, contoh pemasangan plafon gipsum yang masih sederhana ya, artinya bentuknya juga masih kotak dan datar. Nah, kemudian ini juga, bentuk-bentuk dari plafon gipsum yang kesannya, minimalis atau modern, seperti ini ya. Jadi bisa dibentuk dengan bentuk yang sederhana atau bentuk yang agak rumit. Nah, itu kelebihan dari plafon gipsum. Oke, nah kemudian plafon gipsum juga mudah diperbaiki jika terjadi rusak. Jika pada suatu, area yang tidak terlalu luas, maka untuk memperbaikinya jika terjadi kerusakan tidak perlu dilakukan pembongkaran total. Jadi cukup, pada bagian yang rusak saja yang dipotong atau diplester ya. Nah, kecuali kalau misalnya terjadi, runtuh atau roboh itu berarti harus diganti semuanya. Nah, kemudian ini juga, contoh model plafon gipsum. Jadi juga bisa dibentuk seperti ini. Nah, sehingga dengan bentuk-bentuk yang sangat variatif tadi dan kemudian, eee, pemasangannya juga lebih lebih bisa lebih rapi ya, sehingga bisa meningkatkan estetika di dalam ruangan. Nah, jadi, plafon gipsum ini mudah sekali dirapikan karena permukaannya rata, kemudian, memang tadi berupa lembaran-lembaran ya 120 kali 240. Nah, tapi ketika dipasang, kemudian, ada lapisan penutup sambungannya, itu sambungannya tidak kelihatan sama sekali ya. Nah, oke, seperti yang sudah disebutkan tadi bisa bentuknya, sangat bervariasi ya, mulai dari bentuk datar, kemudian ini ada dibentuk-bentuk menjadi, mmm, elemen-elemen yang lebih kecil dan menyerupai bentuk tertentu ya. Nah, kemudian plafon gipsum juga bisa menjadi indikator yang baik apakah sebuah atap itu bocor atau tidak. Nah, artinya dia juga punya kelemahan ya, gampang untuk lembab atau, menyerap air, jadi tidak tahan air ya. Nah, kemudian ini adalah contoh dari, pemasangan plafon gipsum yang bentuknya lengkung ya. Jadi dia tidak hanya bisa bentuk, datar, tapi bisa bentuk lengkung seperti ini dan bisa mempunyai banyak ukiran-ukiran. Oke, ya. Kalau plafon jenis yang lain itu, ada yang tidak bisa ya, tidak bisa sama sekali dibuat lengkung seperti ini atau kalaupun ada yang bisa, itu membutuhkan, treatment atau pemasangan yang lebih rumit. Sementara kalau plafon gipsum itu, dia lebih sederhana ya, karena bisa dicetak, dan bisa dipasang seperti ini. Nah, untuk, plafon gipsum yang mempunyai motif-motif atau ukiran, itu namanya gypsum perforated. Biasanya digunakan pada, bangunan-bangunan yang bergaya klasik. Oke. Nah, plafon gipsum juga di dalam pemasangannya relatif lebih cepat dibandingkan jenis plafon yang lain.
Nah, ini salah satu contoh pemasangannya pada, rangka baja ringan. Oke. Nah, ini adalah contoh, ilustrasi ya, ilustrasi dari rangka plafon gipsum. Nah, jadi ada sistem rangka furingnya yang digantung bisa digantung pada, rangka atap atau bisa juga pada, plat beton ya, misalnya, bangunan 2 lantai. Nah, eee, lantai pertama, rangka plafon lantai pertama itu dipasang pada, plat lantai kedua ya. Jadi dengan, sistem gantung seperti ini. Oke, nah seperti yang sudah disebutkan tadi, plafon gipsum itu tidak tahan terhadap air. Ini contoh dari plafon gipsum yang lembab dan sering terkena air. Nah, kalau terkena air, warnanya juga bisa berubah ya. Ya, bisa ada noda-noda bercak pada permukaan gipsum. Jika dalam jangka waktu yang lama, kemudian, banyak yang terkena air dan lembab, nah atau bahkan mulai berjamur ya, karena plafon gipsum juga bisa berjamur, lama-kelamaan bisa menyebabkan plafon gipsum itu menjadi hancur. Nah, jadi kalau, sudah mulai menyebar ya, lembab dan basahnya, itu lama-kelamaan akan menyebabkan, plafon gipsum dalam suatu ruangan itu, roboh sendiri. Oke, nah kemudian, kelemahan dari plafon gipsum ini, jika ruangannya terlalu lembab ya, maka dia tidak akan awet, penggunaannya terbatas hanya sampai 3 sampai 5 tahun. Ya, jika ruangannya, lembab. Nah, jadi untuk mencegah supaya plafon gipsum itu tidak lembab atau bahkan berjamur ya, harus dipastikan konstruksi atap yang berada di atasnya itu tidak mengalami kebocoran. Atau bisa juga misalnya kalau atap, mau dideteksi ya, di mana posisi yang bocor itu memang agak agak sulit. Nah, jadi kalau misalnya sudah ada, pertanda bocor di satu tempat, itu harus segera diperbaiki. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, kalau, plafon gipsum itu mudah diperbaiki ya, jika masih sedikit, maka hanya, area yang bocor saja, area yang rusak saja yang diperbaiki. Oke. Nah, untuk plafon gipsum yang standar, ini memang tidak tahan terhadap air, namun ada juga jenis gipsum yang, waterproof. Nah, jenis gipsum ini mengandung lapisan pelindung sehingga air tidak, rembes atau tidak menembus. Nah, tapi pasti harganya lebih mahal ya daripada, jenis plafon gipsum yang standar. Oke, selain tidak tahan terhadap air, plafon gipsum itu juga tidak tahan terhadap benturan. Karena tadi materialnya terbuat dari kapur ya, struktur yang rapuh membuatnya tidak tahan terhadap benturan keras. Nah, makanya ketika,
proses maintenance atau perawatan atau proses pembersihan, itu harus sangat, berhati-hati, tidak boleh terbentur dengan keras ya, kalau terbentur dia akan gampang sekali, rusak. Oke, plafon gipsum yang tidak terpasang dengan baik dan, tadi ya ada kondisi misalnya dia sudah terjadi lembab di banyak tempat atau bahkan berjamur, ya dia memiliki resiko seperti ini, gampang sekali untuk runtuh ya. Nah, jadi jika pemasangannya tidak benar, ini akan mudah sekali roboh. Untuk memasang plafon gipsum ini misalnya pada rangka baja ringan ya, itu bisa menggunakan skrup, kemudian, menggunakan bubuk gipsum juga atau compound. Nah, bubuk ini berfungsi sebagai lem di tempat sambungan atau list, dan ornamen. Pemasangan sambungan gipsum biasanya dikerjakan dengan cara diplester terlebih dahulu, ya. Jadi ketika proses pemasangannya tidak benar atau misalnya sambungannya kurang kuat ya, maka bisa membuat, plafon gipsum ini mudah sekali untuk roboh. Nah kemudian, ini juga, ada hubungannya dengan misalnya sebuah instalasi pada atap ya. Jadi jika, khususnya untuk instalasi yang mengandung air dan tidak dipasang juga dengan tepat, kemudian, plafonnya menggunakan gipsum atau, dipasang pada, ruangan-ruangan yang gampang lembab ya, maka plafon gipsum juga bisa mengalami kerusakan. Jadi untuk pemasangan plafon gipsum itu tidak disarankan pada, kamar mandi. Jadi kalau misalnya mau dipasang di kamar mandi ya harus dipastikan bahwa kamar mandi tersebut mempunyai ventilasi yang, mampu mensirkulasi udara sehingga tidak terlalu lembab ya, misalnya ruangan sebuah kamar mandi itu tidak terlalu lembab. Karena kalau, sudah lembab ya seperti tadi akan mudah sekali rapuh dan kemudian akan, roboh. Oke, atau bisa memilih untuk, memasang plafon gipsum yang waterproof. Nah, dengan konsekuensi harganya lebih mahal. Nah, kemudian yang kedua itu ada plafon PVC. Plafon PVC ini, mempunyai kelebihan, dia anti rayap dan juga anti air, karena untuk materialnya sendiri itu terbuat dari material untuk pipa air, yaitu polyvinyl chloride. Nah, jadi dia, selain tahan terhadap air juga tahan terhadap panas dan, bebas rayap ya, karena rayap nggak suka memakan pipa. Kita nggak pernah lihat rayap memakan, pipa PVC. Bahannya berkualitas, tapi dia bobotnya sangat ringan ya, sehingga tidak, menambah beban atap. Kemudian bisa tahan selama puluhan tahun, perawatannya juga mudah.
Kemudian pemasangannya juga relatif mudah ya. Dan karena bentuknya sudah bagus ya, sehingga tidak memerlukan finishing. Jadi dia dari pabrik itu sudah mempunyai permukaan atau corak-corak tertentu. Oke, ya, namun plafon PVC ini juga mempunyai kelemahan. Bahan utamanya berupa klorin ini sering dianggap berbahaya. Nah, bila dia sudah berubah menjadi gas ya. Kemudian kalau tanpa motif atau warna, lama-kelamaan plafon PVC ini terlihat membosankan. Kemudian karena berupa garis-garis dan lebarnya tidak terlalu lebar ya, paling hanya sekitar 15-20 cm. Nah, kemudian PVC ini juga bukan material yang ramah lingkungan karena dia sulit untuk didaur ulang. Nah, ini adalah contoh pemasangan plafon PVC pada rangka baja ringan, karena materialnya yang ringan juga ya, sehingga bisa diaplikasikan pada rangka baja ringan seperti ini. Oke, nah beberapa variasi motif dari plafon PVC ya. Nah, bisa berupa tekstur seperti ini, seperti mempunyai pola-pola tekstur ya. Kemudian bisa berupa pola kayu. Nah, ini contoh dari pola kayu. Oke. Kemudian ini juga contoh dari pola kayu yang permukaannya doff ya. Nah, ada juga yang permukaannya shiny, yang berkilau seperti ini. Nah, ini contoh yang permukaannya doff juga. Oke, untuk pemasangannya, plafon PVC ini bisa pada rangka baja ringan, kemudian bisa juga pada besi hollow atau bisa juga pada rangka kayu. Nah, jadi dipotong terlebih dahulu untuk besi hollow, kayu atau baja ringannya, ya. Nah, untuk yang ditempatkan pada sudut-sudut itu ujung-ujungnya dipotong 45 derajat. Nah, kemudian untuk menyambungkan dengan rangka plafon yang lain itu dan juga dengan plafon PVC-nya itu bisa dengan menggunakan skru. Oke, nah kemudian plafon PVC itu juga mudah dipotong ya, jadi bisa dipotong dengan cutter seperti ini. Nah, jika ada rencana plafon dengan pola-pola tertentu, maka plafonnya harus disusun sesuai dengan rencana plafon. Kemudian untuk memasangnya ya, dia menggunakan skrup yang disekrup pada rangka plafon. Oke, nah kemudian ini adalah contoh dari plafon PVC dengan permukaan doff yang diekspos. Nah, ini contohnya plafon yang diekspos di atas boarding ya. Jadi untuk plafon ekspos ini bisa di atas rangka kuda-kuda, bisa di atas boarding, atau bahkan bisa juga di atas usuk.
Oke. Nah, kemudian ada beberapa kesalahan yang bisa terjadi ya, di dalam pemasangan plafon PVC, dan jika kesalahan ini terjadi maka, eee, plafonnya bisa jadi kurang rapi atau bahkan, jadi kurang estetik. Yang pertama, kurang memperhatikan rangka hollow dan beban. Nah, pemasangan plafon PVC harus menyesuaikan, rangka hollow ya. Nah, jika tidak maka akan terjadi beberapa masalah, misalnya tidak mampu menahan beban di dalam atap rumah. Nah, akibatnya plafon akan mudah sekali roboh ya. Jadi kalau misalnya tidak disekrup pas pada rangkanya, maka akan, menyebabkan plafonnya turun dan, lama-lama bisa roboh juga ya dan jebol karena tidak terpasang dengan baik ya. Oke, yang kedua, warna lem perekat. Nah, jadi untuk, lem yang digunakan juga harus disesuaikan dengan warna warna, plafon PVC yang dipilih ya. Nah, kalau misalnya tidak sesuai, jadi kalau, penggunaan lemnya berwarna lebih gelap contohnya, dari warna plafon itu sendiri, maka akan sangat mengganggu. Hal ini akan menyebabkan lem perekat itu akan terkesan berantakan ya, atau belepotan kemana-mana. Nah, jadi menimbulkan kesan yang kotor. Jadi lebih baik, disesuaikan saja dengan, warna atau, tone dari plafon PVC yang dipilih. Kemudian warna plafon tidak sesuai. Jadi terlebih dahulu, kita sudah merencanakan kalau misalnya dindingnya belum dicat ya, jadi kita sudah merencanakan terlebih dahulu untuk, misalnya warna dindingnya apa ya, jadi kita bisa menyesuaikan dengan, corak plafon PVC yang akan dipasang. Nah, jika salah di dalam pemilihan warna, tentu saja ruangannya akan terkesan, tidak harmonis, bisa aja terlalu ramai ya, dan jadi tidak menarik. Oke, kemudian yang keempat, dalam kesalahan di dalam proses pemasangannya yaitu tidak dilakukan pembersihan terlebih dahulu. Nah, pembersihan yang dilakukan sebelum dipasang, pada permukaan plafon ya, bertujuan agar saat pemasangan dan saat penggunaan lem, itu kotoran dan debu itu tidak ikut menempel. Nah, sehingga membuat lemnya semakin kotor, jadi harus, dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian masih ada rongga atau celah. Karena PVC ini berupa lembaran panjang, jadi berbeda dengan, gypsum tadi ya. Pemasangannya memang lebih lama karena harus, secara, bertahap, harus satu persatu. Nah, jadi kalau misalnya tukangnya itu kurang telaten ya, dan pemasangannya dilakukan secara sembarangan atau asal tempel, tanpa memperhatikan jarak antara satu bagian dengan bagian yang lain, nah akibatnya, bisa terdapat celah atau rongga, sehingga terkesan tidak rapi dan nantinya mudah sekali debu atau kotoran itu, masuk ya melalui celah tersebut.
Oke, yang keenam, kurang teliti di dalam memilih kerangka atap. Oke, jadi seperti yang sudah disebutkan tadi ya, untuk rangka PVC, dia harus sesuai dengan ukuran ya, ukuran atau pola-pola PVC yang diterapkan pada, plafon. Sehingga, lembaran PVC tersebut mempunyai dudukan ketika disekrup. Nah, jangan sampai tidak ada dudukannya, itu yang lama-lama akan menyebabkan, plafonnya itu tidak menempel dan bisa bisa lepas ya lama-lama. Nah, kemudian, nah ini berarti untuk memasang plafon PVC juga perlu, tukang yang sudah ahli atau sudah biasa memasang plafon PVC ya, karena, jika tidak akan terjadi kesalahan seperti tadi, seperti lem yang tidak rapi, tidak dibersihkan, pemasangan yang tidak rapat, kemudian, jika rangka holungnya tidak sesuai, maka, sekrupnya akan gampang sekali lepas ya, dan, bisa menyebabkan, runtuh. Oke, nah itu, beberapa kesalahan di dalam pemasangan plafon PVC. Nah, yang berikutnya ada plafon GRC. Jadi selain, bisa digunakan untuk, elemen dinding ya, GRC juga bisa digunakan pada material plafon. Untuk, plafon GRC sendiri bobotnya, relatif lebih ringan, awet, kemudian tahan terhadap api. Nah, karena materialnya sendiri, terbuat dari campuran beton dan serat kaca ya. Sesuai dengan kepanjangannya yaitu glass reinforced concrete. Kemudian, GRC juga bisa digunakan dengan campuran semen atau beton. Jadi dia bisa, tahan lama dan kuat ya. Nah, kelebihan yang berikutnya untuk plafon GRC ini mudah dipasang, dan dapat dibentuk sesuai keinginan, namun tidak sefleksibel plafon gypsum ya. Jadi ini bisa dibentuk, dengan model-model yang, terbatas pada model yang datar saja. Kemudian plafon GRC ini juga lebih aman untuk kesehatan dan harganya relatif murah. Oke, sementara kekurangannya bentuknya standar, kemudian tidak terlalu banyak variasi, ya, dan, untuk bentuk-bentuk tertentu misalnya bentuk lengkung itu sangat sulit untuk material plafon gypsum. Oke, nah kemudian plafon GRC maksudnya. Kemudian, GRC ini bisa dipasang pada rangka kayu, dan juga baja ringan ya. Ini adalah contoh pemasangan GRC pada rangka, kayu. Ini model plafonnya ada yang di atas, ada yang di bawah ya. Jadi rangkanya ada juga yang untuk, plafon yang dipasang di bawah. Ini ya, di tepi-tepinya level plafonnya itu lebih rendah daripada, plafon yang di tengah. Oke. Nah, ini juga contoh dari,
pemasangan plafon GRC dengan kerangka plafon ya, aluminium atau baja ringan yang digantung pada plat lantai atau beton. Nah, jadi ini contohnya ruangan ini mempunyai lantai lagi di atasnya berarti ya. Jadi berupa plat lantai beton, maka untuk rangka plafonnya dipasang penggantung seperti ini. Di beberapa titik ya sesuai dengan rangka plafonnya. Oke. Nah, ini juga adalah contoh dari pemasangan plafon GRC. Ya, dengan model yang mempunyai pola-pola seperti ini. Jadi ada yang polos, ada yang harus di finishing cat, ada juga yang sudah model seperti ini. Nah, berikutnya ada plafon kayu. Oke. Plafon kayu sendiri ini sudah digunakan sejak lama ya. Nah, sekarang untuk plafon kayu ini termasuk material bangunan yang mewah karena terbuat dari kayu-kayu keras seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Bisa kayu ulin, bisa kayu merbau. Nah, jadi harganya juga sangat mahal dan memerlukan konstruksi atap yang kuat untuk bisa memasang plafon kayu karena juga bebannya lumayan berat ya. Jadi berbeda dengan plafon-plafon yang disebutkan sebelumnya. Oke, untuk penggunaan plafon kayu ini juga mempunyai kesan tersendiri. Dia bisa menyebabkan sebuah ruangan itu terkesan lebih mewah dan elegan. Dan juga bisa terkesan hangat, bisa terkesan klasik, bisa terkesan natural. Oke. Nah, kelebihannya itu tadi ya, dia menimbulkan suasana ruangan yang lebih natural, kemudian cocok untuk segala jenis gaya dan segala model atap ya. Nah, kekurangannya seperti yang sudah saya sebutkan juga, harganya sangat mahal, kemudian juga tidak tahan terhadap api dan sulit untuk dikerjakan ya. Oke. Nah, ini juga contoh sebuah plafon expose ya, di atas rangka kuda-kuda dan ada usuk ya. Jadi selain kuda-kuda ini di sini ada usuk juga. Kemudian ini juga contoh pemasangan plafon kayu di atas rangka kuda-kuda. Oke, nah kemudian karena kayu ini memang dari potongan alami kayu, nah maka serat-serat dan corak-coraknya ini juga masih sangat terlihat. Nah, sehingga terkesan lebih alami daripada misalnya material PVC tadi yang bercorak kayu juga. Ini pasti lebih dari tekstur, dari warna ya, dari serat-serat yang ada, pasti terkesan lebih natural daripada yang buatan seperti tadi. Oke. Nah, ini juga contoh pemasangan
rangka kuda-kuda ya. Kayunya agak besar seperti ini, menggunakan balok-balok beam. Nah, sehingga dia tidak memerlukan balok gapit lagi. Kemudian di atasnya diekspos plafonnya. Oke, nah ini juga contoh dari pemasangan plafon kayu, namun dibuat kontras ya dengan rangka kayunya. Maksudnya dengan rangka usuk dan kuda-kuda di sini. Sebenarnya kalau untuk kayu lebih bagus dia warna aslinya ya, atau memperlihatkan serat-seratnya. Kalau misalnya dicat seperti ini, bisa terkesan agak kurang rapi, karena masih terdapat tekstur-tekstur tertentu. Jadi lebih baik memang di pleatur atau di finishing yang masih memperlihatkan tekstur dan warnanya. Ini ya. Nah, ini juga. Oke. Nah, ini adalah contoh penerapan plafon dengan material kayu pada plafon datar. Oke, pemasangan plafon kayu di sini memberikan kesan yang hangat, kemudian membuat tampilan rumah terasa lebih indah dan juga mewah. Nah, kemudian walaupun langit-langitnya nggak terlalu tinggi ya, tapi karena menggunakan plafon kayu, ruangan ini tidak terlalu terasa menekan. Bayangkan kalau misalnya tadinya plafon gipsum atau GRC warna putih, ini pasti akan terasa lebih pendek langit-langitnya. Kesannya terasa lebih pendek. Oke. Ini contoh pemasangan plafon dari material kayu di sebuah kamar tidur ya. Nah, jadi untuk material kayu, selain menimbulkan suasana ruangan yang hangat tadi, plafon kayu juga mampu untuk meredam suara dan juga suhu ya. Karena kayu merupakan material yang mempunyai pori-pori. Nah, pori inilah yang mampu untuk meredam suhu dan suara yang cukup baik. Jadi untuk bangunan-bangunan lama misalnya, sebelum dikenal plafon akustik dengan material selain kayu ya, itu masih menggunakan bahan kayu, contohnya gedung-gedung yang memang memerlukan akustik. Contohnya gedung-gedung opera di era yang sebelumnya ya, itu masih menggunakan plafon kayu. Itu bahkan ada juga ya, sampai sekarang gedung-gedung opera yang masih menggunakan plafon kayu. Meskipun harganya lebih mahal, tapi kesan akustik dan juga kesan mewahnya itu tidak didapatkan dari jenis plafon yang lain ya. Oke, nah karena plafon kayu tadi mampu untuk mengkondisikan suhu di dalam ruangan, ruangan yang menggunakan plafon kayu akan terasa sejuk pada siang hari dan bisa memunculkan suasana hangat pada malam hari. Oke. Ini juga contoh penerapan plafon kayu pada
ada ruang santai di sini, ada area makan juga. Nah, jadi menimbulkan kesan yang lebih alami dan elegan karena ada karakteristik kayu yang solid tadi ya. Jadi berbeda dengan PVC itu memang tidak terkesan kokoh, keras ya, tidak terkesan solid. Sementara kalau memang kayu dengan plafon dengan material kayu yang asli itu akan terasa kesan solidnya. Nah, untuk plafon kayu karena tadi materialnya relatif lebih berat ya daripada jenis material plafon yang lain, maka sangat disarankan untuk menggunakan rangka kayu juga di dalam proses pemasangannya. Nah, sehingga mampu menahan beban dari plafon kayu yang juga sudah cukup berat ya. Yang berikutnya ada plafon plywood atau sering juga disebut sebagai plafon triplex ya. Nah, kalau plywood ini mempunyai banyak lapisan ya. Nah, plafon plywood atau triplex adalah sejenis papan pabrikan. Jadi berbeda dengan plafon kayu tadi. Kalau plywood ini sudah melalui proses pengepresan di dalam merekatkan lapisan-lapisannya. Nah, plafon jenis plywood ini termasuk plafon yang sederhana dan harganya relatif murah ya. Jadi terbuat dari bahan kayu yang dikupas. Nah, sehingga masih terlihat juga pola-polanya atau tekstur kayunya, sehingga juga bisa menghasilkan kesan yang natural. Oke, untuk pemasangannya, plafon ini juga lebih mudah, ya, karena berupa lembaran-lembaran yang besar. Oke, nah ini contoh pemasangan plafon plywood pada rangka kayu. Untuk kelebihannya sendiri, materialnya lebih ringan, ya, namun cukup kuat. Kemudian mudah dipasang dan harganya tidak mahal ya, dan mudah juga untuk didapatkan. Kalau pengerjaannya bagus ya dan rapi, maka akan memunculkan kesan yang mewah juga ya pada sebuah ruangan. Nah, ini contohnya pemasangan dari plafon triplek yang bagus ya. Jadi walaupun materialnya murah, kalau tukangnya bagus dan finishingnya juga bagus ya, pemasangannya rapi seperti ini, maka akan menghasilkan ruangan yang juga terkesan mahal atau mewah. Oke, jadi untuk triplex itu bisa menggunakan rangka kayu
Nah, bisa juga menggunakan besi hollow. Ya. Oke. Dan juga menggunakan baja ringan. Nah, ini adalah contoh dari perpaduan ya, perpaduan rangka. Ini besi hollow yang digantung pada rangka atap yang terbuat dari kayu. Nah, jadi nggak harus sama material rangka atapnya dengan rangka plafonnya ya. Oke, untuk plafon plywood atau triplex juga mempunyai kekurangan. Jadi plafon triplex ini juga akan mudah sekali rusak pada ruangan yang lembab karena dia tidak tahan terhadap air. Kemudian rawan juga terhadap rayap dan jamur. Nah, jika tukangnya itu tidak telaten ya dan tidak rapi, maka tampilannya akan terkesan bergelombang atau terkesan tidak rapi. Jadi harus memang dipasang dengan tukang yang sudah biasa menggunakan material plafon triplex. Oke, nah ini adalah contoh dari gambar dari plafon triplex yang roboh karena lembab dan sudah banyak mengandung air sehingga dia mudah roboh. Nah, untuk plafon triplex sendiri karena dia berupa lembaran yang besar ya, jika terjadi kerusakan pada lembaran tersebut dia nggak bisa dipotong ya. Jadi harus supaya tampilannya kembali rapi, jadi harus diganti juga di dalam ukuran satu lembar tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya ada plafon kalsiboard. Sesuai dengan namanya, plafon ini terbuat dari bahan utama kalsium. Kemudian terdapat campuran bahan yang lain, yaitu bisa dicampur dengan pasir silika, serat selulosa, dan juga semen. Nah, jadi semua bahan tersebut dicampur dan diolah secara bersamaan, kemudian dikeringkan dalam temperatur suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Nah, untuk dibentuk menjadi lembaran-lembaran plafon ya. Untuk plafon kalsiboard sendiri harganya lumayan terjangkau. Nah, jadi untuk daya tahannya juga lebih kuat daripada plafon gipsum. Oke, nah ini adalah contoh plafon kalsiboard yang masih berupa lembaran-lembaran, biasanya kalau dijual masih berupa seperti ini ya. Oke, nah ini adalah contoh pemasangan dari plafon kalsiboard. Jadi untuk kelebihannya, plafon kalsiboard itu mempunyai daya tahan yang baik, relatif lebih unggul dibandingkan material lainnya ya. Karena plafon kalsiboard ini tidak mudah berjamur, kemudian tidak mudah lembab. Nah, selain itu, plafon kalsiboard juga tahan terhadap air, terhadap api, dan juga serangan rayap. Nah, sehingga karena ketahanannya tersebut, maka plafon kalsiboard ini mempunyai daya tahan yang lebih lama dan juga awet. Oke, kemudian kelebihan yang kedua, plafon kalsiboard ini memiliki sifat yang elastis dan lentur sehingga cenderung lebih kuat ya. Nah,
Kemudian kelebihan yang berikutnya, plafon kalsiboard juga mudah dirawat. Karena, tahan terhadap air dan terhadap lembab. Nah, jadi untuk, perawatannya lebih mudah. Kalau terdapat, noda-noda bekas tetesan air hujan, jadi bisa diamplas saja tanpa dilakukan cat ulang. Oke, kelebihan berikutnya dari plafon kalsiboard ya. Plafon kalsiboard ini mudah dipasang, dan juga lebih cepat ya karena berupa lembaran-lembaran besar. Jadi di dalam pemasangannya bisa lebih menghemat waktu. Oke, kemudian, plafon kalsiboard ini juga aman untuk kesehatan karena tidak mengandung asbes ya. Nah, dan tidak memiliki, sifat getas sehingga tidak akan ada serbuk yang berjatuhan. Oke, jadi ini contoh pemasangannya. Memang dari segi permukaan kalau udah di-finishing seperti ini, nggak ada bedanya ya dengan plafon, gypsum dan juga GFC. Nah, namun dari material di dalamnya, eee, material pembentuknya, plafon ini lebih tahan lama dan lebih kuat dari, plafon gypsum dan GFC. Oke, nah kemudian untuk kelemahannya sendiri, plafon kalsiboard ini lebih mudah menyusut. Jadi walaupun tadi mempunyai daya tahan yang lama dan awet ya, material kalsiboard ini cukup peka terhadap perubahan cuaca sehingga bisa mengalami penyusutan pada waktu-waktu tertentu. Jadi kalau musim hujan, plafon kalsiboard akan mengembang, ya sementara kalau panas, plafon kalsiboard ini akan mengalami penyusutan. Nah jadi, bisa juga menyebabkan plafon, menjadi sedikit retak ya. Nah, maka untuk pemasangan kalsiboard itu membutuhkan kerangka yang lebih banyak, karena untuk mengantisipasi, volume-volume yang menyusut dan, yang mengalami penyusutan dan, mengembang tadi. Nah, sehingga bisa sedikit mengurangi resiko keretakan ya kalau, rangkanya ini dipasang lebih banyak. Oke, yang berikutnya ada plafon metal. Ini contoh pemasangan dari plafon metal, ya cocok sekali untuk, ruangan-ruangan yang mau memunculkan tema-tema industrialis ya. Oke, plafon metal sendiri adalah, plafon yang terbuat dari elemen lembaran logam, yang terbuat dari besi galvanis, aluminium, atau baja. Nah, jenis plafon ini tersusun dari lempengan metal tipis, kemudian di-emboss, ya ada yang di-emboss, ada juga yang berupa rangkaian metal seperti ini ya. Sehingga, kalau di-emboss dia memunculkan berbagai motif atau ukuran. Nah, untuk finishing-nya sendiri bisa menggunakan cat minyak ya. Nah, karena tadi bisa di-emboss, atau dimotif membentuk pola-pola tertentu, plafon metal ini bisa disesuaikan dengan selera atau konsep, ruangan yang ingin ditampilkan. Plafon metal juga bisa menghemat biaya utilitas karena, membuat,
eee, aliran udara lebih baik ya, dan pendinginannya bisa lebih efisien. Jadi, plafon metal sendiri ini, mempunyai keunggulan dia sederhana, tahan lama, dan juga gampang dibersihkan. Kemudian tentu saja karena terbuat dari metal, untuk plafon metal ini anti rayap, jamur, anti air, dan juga api. Kemudian, plafon metal bisa menambah kekuatan pada struktur ya, karena terbuat dari logam, eee, jadi tahan terhadap banyak hal yang bisa merusak plafon, tidak mudah membusuk, tidak mudah retak ya, atau menyerap kelembapan, jadi bisa menambah kekuatan pada langit-langit. Sedangkan untuk kekurangannya, harganya cukup mahal, pengerjaannya sulit ya. Kemudian, ubin plafon metal juga bisa membuat ruangan lebih lebih, berisik ya, kalau tidak dibuat peredam suaranya. Nah, kemudian karena dia terbuat dari bahan plafon, material ujung-ujungnya kalau dipotong juga bisa, terkesan, tajam. Oke, nah ini adalah contoh dari, plafon metal jenis open ceilings. Nah, plafon metal jenis open ceiling ini terdiri dari serangkaian modul sel yang terbuka ya, dirancang untuk diletakkan di atas, kisi-kisi suspensi. Nah, digunakan juga untuk, misalnya menyembunyikan utilitas di atap ya, misalnya menyembunyikan, kabel, sistem AC, plumbing, dan lain-lain. Oke, digunakan juga untuk memberi ruang pada langit-langit bawah, tanpa mempengaruhi ketinggian atap. Nah, yang berikutnya untuk, plafon metal ada jenis linear bevel metal ceiling. Plafon jenis ini adalah, plafon gantung yang terdiri dari bilah penyekat paralel yang didukung oleh sistem suspensi tipe batang, T ya. Sistem plafonnya sendiri adalah sistem terbuka dan tidak, sepenuhnya menutup bagian atasnya ya. Oke, untuk, panel plafon metal jenis ini tersedia dalam, ukuran standar dan khusus untuk ketinggian dan gaya yang berbeda. Nah, plafon ini juga, ketika dipasang itu dapat membantu meningkatkan kejelasan suara di dalam, ruangan tertutup seperti kelas dan sebagainya. Nah, berikutnya untuk jenis, plafon metal itu ada, concealed metal ceiling. Nah, ini adalah jenis plafon yang yang banyak digunakan. Plafon jenis metal ini menyembunyikan seluruh, bagian di atas plafon ya, karena tidak memiliki kisi-kisi yang terlihat. Nah, dapat diintegrasikan dengan ventilasi, pencahayaan, dan detektor asap.
Oke, nah plafon ini juga, perawatannya lebih mudah ya, plafon jenis ini. Untuk plafon metal sendiri, pada umumnya itu menggunakan, rangka besi hollow karena dia, juga mempunyai bobot yang lebih berat ya. Jadi harus menggunakan rangka plafon yang kuat juga. Oke, yang berikutnya ada plafon asbes atau sering juga disebut plafon Eternit. Untuk plafon asbes ini harganya murah ya dan mudah untuk dipasang. Nah, oke, namun plafon asbes ini tidak disarankan lagi sekarang karena terbuat dari material yang bisa menimbulkan penurunan terhadap kesehatan ya. Nah, jadi asbes ini bisa mengeluarkan serbuk yang cukup berbahaya bagi kesehatan. Nah, ini adalah contoh pemasangan material plafon asbes. Bisa dipasang pada rangka kayu maupun rangka baja ringan. Untuk kekurangan plafon asbes, selain tadi tidak baik untuk kesehatan, plafon asbes juga mudah sekali patah.
Ya, untuk plafon akustik ini karena terbuat dari busa rukul ya, memberi kesan yang mewah, kemudian modelnya simple dan minimalis sehingga ruangan bisa terlihat lebih rapi. Oke, kemudian proses pemasangannya cepat dan mudah, dapat dikombinasikan dengan rangka kayu ataupun rangka metal. Nah, karena terbuat dari busa rukul, bobotnya juga lebih ringan. Kemudian memiliki kualitas yang bagus ya. Nah, karena plafon jenis ini anti karat dan tidak mudah jebol. Oke, nah, kemudian untuk kekurangannya, harganya cukup mahal dan membutuhkan tenaga ahli untuk memasang plafon. Oke, kemudian yang terakhir ada plafon anyaman bambu. Nah, jadi untuk plafon jenis ini masih sering dijumpai di rumah-rumah di pedesaan. Motif anyamannya juga bisa berbagai macam ya. Oke, karena terbuat dari bahan alami, kesan ruangan di bawahnya juga lebih sejuk dan hangat. Nah, jadi untuk kelebihannya bisa memunculkan kesan tradisional khususnya untuk bangunan-bangunan yang memang mengusung tema tradisional ya, misalnya ada restoran yang temanya tradisional, itu bisa menggunakan plafon anyaman bambu. Kemudian harganya relatif murah dan juga mudah untuk dipasang karena berupa lembaran-lembaran yang besar. Nah, kemudian kekurangannya, jangka pemakaiannya ini relatif singkat ya, karena tidak tahan terhadap air, kemudian juga bisa dimakan rayap ya, dan juga mudah untuk terbakar. Oke, kemudian di dalam pemasangannya juga harus menggunakan border seperti ini. Ya, jadi dia tidak borderless ya. Oke, nah jadi itu dia ada 10 jenis-jenis material dari plafon ya, beserta kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oke, mulai dari yang mahal sampai material yang paling murah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk material plafon? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Bu Sumantri, kemudian ada Felicia juga. Jadi kan Bu, untuk jenis material plafon seperti PVC, gipsum, GRC, kayu, triplek, dan lainnya itu
Iya. Apakah standar ketinggiannya itu sama atau berbeda-beda, Bu, untuk memenuhi kenyamanan termal penghuni rumah? Dalam hal ini, mencegah cuaca panas atau dingin yang berlebih yang masuk ke dalam rumah setelah melewati atap. Karena di beberapa kasus itu ada rumah, Bu, tetap aja terasa panas ataupun dingin walaupun sudah menggunakan plafon. Terima kasih. Ya, oke. Ya, jadi ada beberapa plafon yang memang ya berikutnya nanti ada Felicia ya. Ada beberapa jenis plafon yang memang bukan merupakan isolator panas yang baik ya. Seperti plafon asbes itu sangat buruk ya. Nah, kemudian juga panas di dalam ruangan itu juga bisa ditimbulkan bukan hanya dari plafonnya, tapi bisa juga dari atap ya, misalnya menggunakan atap dak beton. Nah, jadi kalau menggunakan atap dak beton, kemudian plafonnya tidak mengisolasi panas, nah panasnya itu akan merambat ya, akan didistribusi ke dalam ruangan, terutama pada waktu malam. Karena kalau dak beton itu kan dia di waktu siang menyerap panas, walaupun proses penyerapannya tidak terlalu cepat ya. Nah, ketika malam panasnya itu dilepaskan. Nah, sehingga memakai plafon pun ruangannya tetap terasa panas ya. Jadi untuk plafon dengan isolator panas yang baik seperti plafon dengan material kayu tadi, kayak tadi ada contoh ya ruangan yang nggak terlalu tinggi, namun bisa secara psikologis bisa kesannya tidak terlalu menghimpit dan suasana ruang dalamnya juga lebih sejuk ya kalau menggunakan plafon kayu. Nah, jadi tidak hanya tergantung dari plafonnya, tapi juga dari material atapnya untuk tingkat panas suatu ruangan. Oke, jadi gitu ya Budi. Kira-kira ada lagi yang mau kamu tanyakan? Untuk ketinggiannya sendiri itu berbeda-beda atau bagaimana, Bu? Perbedaan material yang digunakan? Oke, jadi untuk ketinggiannya sendiri, sebenarnya material kayu yang paling bagus dengan ceiling yang tinggi ya, tapi kalau material seperti gipsum, kemudian GRC, kemudian asbes, itu untuk material kayu dia bisa ceiling yang tinggi dan juga ceiling yang rendah ya. Sementara kalau gipsum kemudian GRC itu relatif lebih tinggi daripada misalnya 3 meter gitu untuk mencapai suhu ruangan yang lebih baik ya. Dan ada satu syarat lagi, sebaiknya tidak menggunakan dak beton sehingga tidak menambah suhu panas di dalam ruangan. Oke, gitu ya Budi. Jadi untuk ceiling yang tinggi, ceiling yang tidak terlalu tinggi itu bisa menggunakan plafon kayu. Namun harganya memang lebih mahal ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Budi? Cukup sih Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, berikutnya ada Felicia. Silakan Felicia. Selamat pagi Bu, saya izin bertanya. Dari jenis-jenis plafon tersebut kan pemasangannya menggunakan rangka plafon. Nah, rangka plafon ini sambungnya kemana Bu? Apakah harus ke rangka atap atau bisa disambung ke dinding? Terima kasih Bu. Oke ya, jadi untuk rangka plafon untuk ke atas itu bisa disambungkan dengan rangka atap maupun contohnya tadi ada plat beton ya. Nah kemudian kalau ada plafon yang diturunkan ke bawah, misalnya ada leveling plafonnya, ada yang di atas, ada yang di bawah, maka untuk rangka-rangka plafonnya itu bisa juga dipasang pada dinding ya, karena kalau rangka plafon itu kan memang bukan struktur, jadi nggak masalah kalau
juga dipasang pada dinding. Oke, itu ya Ferisya. Bu, terima kasih Bu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada, minggu depan itu adalah minggu terakhir kita kuliah ya. Jadi saya masih belum kasih tugas. Silakan untuk mengisi absensi baik di kelas USU maupun absensi fisik di kampus ya. Oke, saya akan tutup kuliah ini. Selamat pagi semuanya.